Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama, NIM 20089176 dengan jurusan Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dengan mata kuliah Metodologi Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis horizontal pengajuan judul skripsi. Dengan ini mengusulkan judul skripsi yang akan dijadikan judul dalam penulisan skripsi. Yang pertama atau yang A, judulnya pengaruh gula aren terhadap peningkatan daya tahan atlet sepak bola Kota Padang. Kemudian yang B, masalah daya tahan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang sangat berpengaruh untuk atlet sepak bola Kota Padang. Karena daya tahan adalah kemampuan kerja otot atau organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Jika daya tahan seorang atlet sepak bola tidak bagus, maka akan mudah merasa lelah. Sehingga dalam bermain sepak bola banyak hal yang dilakukan atlet untuk menjaga daya tahan, mulai dari mengkonsumsi suplemen, obat-obatan. Namun ada sebagian atlet yang mengkonsumsi gula aren yang mereka percayai dapat meningkatkan daya tahan. Hal ini juga sudah sering dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan mengkonsumsi gula aren dapat meningkatkan daya tahan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga menarik perhatian dari penulis untuk meneliti apakah ada pengaruh gula aren terhadap peningkatan daya tahan pada atlet sepak bola Kota Padang. Kemudian yang C, tujuan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh gula aren terhadap peningkatan daya tahan pada atlet sepak bola Kota Padang. Selanjutnya yang D, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment. Penelitian terhadap tingkah laku atlet atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Selanjutnya yang E, teknis analisis data. Pendeskripsian data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diolah dengan memakai statistik deskriptif dan inferensial dengan rumus uji T sampel terikat. Sebelum analisis uji T digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Karena uji T hanya dapat digunakan untuk menguji perbedaan bean dari dua sampel yang diambil dari populasi yang normal. Di sini ada rumus uji T. Dapat kita lihat
yaitu hati-hati untuk sampel berkolerasi, yang D diferensi, D kuadrat dari D dan N banyak subjek penelitian. Selanjutnya yang F itu instrumen penelitian. Dalam penelitian instrumen yang digunakan adalah tes multistage, berapa tes lari bolak-balik dengan lintasan sepanjang 20 meter atau disebut dengan sataran lari bolak-balik. Adapun petunjuk pelaksanaan selengkapnya dari tes multistage adalah sebagai berikut. Dari segi alat, pertama laptop, kaset atau CD berisi panduan tes multistage, speaker, phone, fluid, dan gelaran. Untuk tester, seorang pencatat level yang dicapai atlet seorang pengawas lintasan. Untuk arena tes, lintasan tes dapat berupa halaman, lapangan olahraga atau tanah datar tidak licin sepanjang 20 meter. Untuk pelaksanaan tes, pertama hidupkan tape recorder yang berisi kaset atau CD panduan tes multistage, kemudian ikuti petunjuknya. Yang kedua, pada permulaan, jarak 2 sinyal tut menandai 1 interval 1 menit, menandai 1 interval 1 menit yang terukur secara akurat. Selanjutnya, terdengar penjelasan ringkas mengenai pelaksanaan tes yang mengantarkan pada perhitungan mundur selama 5 detik menjelang dimulai tes. Keempat, setelah itu akan keluar sinyal tut pada beberapa interval yang teratur. Kelima, peserta tes diusahakan agar dapat sampai ke ujung yang berlawanan bertepatan dengan sinyal tut yang pertama berbunyi untuk kemudian berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Keenam, setiap kali sinyal tut berbunyi, peserta tes harus sudah sampai di salah satu ujung lintasan lari tempuhnya. Tujuh, selanjutnya interval 1 menit akan berkurang sehingga untuk melanjutkan level berikutnya peserta tes harus berlari lebih cepat. 8. Setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20 meter, posisi salah satu kaki harus tepat menginjak atau melewati batas 20 meter. Selanjutnya berbalik dan mendukung sinyal berikutnya untuk melanjutkan lari ke arah berlawanan. Terakhir, 9. Setiap peserta tes harus bertahan selama mungkin sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jika peserta tes tidak mampu berlari mengikuti kecepatan tersebut, maka peserta harus berhenti atau dihentikan dengan ketentuan. Jika peserta tes gagal mencapai 2 langkah atau lebih dari garis batas 20 meter setelah sinyal tes berbunyi, pengetes memberi toleransi 1 kali 20 meter untuk memberi kesempatan peserta tes menyesuaikan kecepatannya. Jika pada masa toleransi itu peserta tes gagal menyesuaikan kecepatannya, maka peserta diberhentikan dari tes tersebut. Kemudian dapat kita lihat data terkumpul hasil tes konversi dan di dalam tabel berikut. Dapat kita lihat dari segi usia itu dapat kita simpulkan volume maksimal untuk putra dari usia 13 sampai 19 tahun bisa dikatakan very poor atau sangat miskin, itu dia volume kurang dari 35,0, dan untuk yang sedang 38,4 sampai 45,1, dan bisa dibilang bagus 45,2 sampai 50,9, dan bisa dibilang excellent atau sangat bagus 51,0 sampai 55,9. Dan untuk usia 20 sampai 29 tahun bisa dikatakan sangat miskin atau very poor, kurang dari 35,0, miskin 3,30 sampai 36,4, 36, dan sedang 36,5 sampai 45,4,
dan bagus 42,5 sampai 46,4, dan excellent 46,5 sampai 52,4, dan sampai usia 40 sampai 49 bisa dikatakan sangat miskin 30,2 kurang, dan miskinnya 30,2 sampai 33,5, dan sedang 33,6 sampai 38,9, dan untuk yang bagus 39,0 sampai 43,7, dan excellent yang sangat bagus 43,8 sampai 48,0. Nah, di sini dapat kita lihat cara bentuk tabel tingkatan level. Nah, selanjutnya masuk ke populasi dan sampel. Pertama, populasi. Menurut Sugiono dalam kisah Ajus 2016 halaman 146 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh atlet Kota Padang dengan tingkatan usia 20 sampai 29 tahun. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik dari populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel dan penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Kita menggunakan untuk sampel, kita menggunakan 15 orang. Dapat kita lihat kerangka konseptualnya seperti ini. Demikian analisis pengajuan judul skripsi saya buat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari analisis horizontal saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.